Selamat pagi semua anak-anak. Kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 3. Kita akan masuk dalam materi Allah mengasihi bangsa-bangsa. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan tolong dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengerti pelajaran hari ini. Semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami semua anak-anak kelas 3 dalam keadaan yang sehat. Dan kami akan belajar, berikan kami kepintaran, beri kami kemampuan untuk mengerti pelajaran tentang bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kalau pelajaran kita yang lalu, kita belajar tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Kita juga sudah belajar tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar tentang bangsa-bangsa yang ada di dunia. Tentunya kita akan melihat awal mula bagaimana terjadi atau terciptanya bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nah, kita lihat ceritanya dalam video ini ya. Bangsa-bangsa pertama kali diawali pada peristiwa Menara Babel. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan secara bersama-sama. Setelah peristiwa air bah, anak-anak Nuh yaitu Sem, Ham, dan Yafet sudah memiliki keturunan yang banyak. Pada masa itu, hanya ada satu bahasa di dunia. Pada suatu saat, mereka sepakat untuk mendirikan suatu kota yang di tengahnya terdapat menara yang tingginya sampai ke langit. Apa mereka bisa? Ternyata mereka sudah semakin pintar. Mereka bisa membuat batu bata dan ter sebagai pelekatnya. Apakah kamu tahu ter? Ter itu yang sering kita pakai untuk membangun jalan. Apa ya tujuan mereka? Ternyata mereka ingin mencari nama dengan menunjukkan kehebatan mereka. Dan ternyata mereka tidak mau terserak ke seluruh bumi. Tuhan pun mengetahui maksud mereka itu, dan ternyata maksud mereka itu jahat di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menciptakan dunia sangat luas dan sangat indah untuk mereka tinggali, tetapi ternyata mereka tidak mau. Hasilnya, Tuhan pun mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Kira-kira, apakah menara itu bisa terbangun? Tentu tidak, semua menjadi kacau. Akhirnya pembangunan itu pun berhenti dan mereka pun berpencar ke seluruh bumi. Masing-masing pribadi yang mempunyai bahasa yang serupa membentuk kelompok sendiri. Nah, sejak peristiwa Menara Babel, akhirnya manusia itu pun hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di daerah pesisir, ada juga yang tinggal di daerah pegunungan. Ada yang tempat tinggalnya berlimpah sinar matahari, dan ada juga yang tempat tinggalnya tidak mendapat sinar matahari yang cukup. Lambat laun, manusia mulai menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Orang yang tinggal di daerah yang mendapat banyak sinar matahari menjadi berkulit gelap, bahkan sangat gelap. Dan ternyata, warna kulit yang gelap itu menurunkan risiko mereka terkena kanker kulit yang diakibatkan sinar matahari yang berlebihan. Nah, orang yang berkulit hitam ini bisa kita jumpai di benua Afrika, yaitu di negara Kenya, Somalia, Nigeria, Mali, Zimbabwe, dan banyak lagi. Begitu juga dengan orang-orang yang tinggal di daerah yang mendapatkan sedikit sinar matahari, mereka berkulit terang. Orang-orang yang berkulit terang berasal dari benua Eropa, misalnya bangsa Spanyol, Prancis, Inggris, Italia, dan banyak lagi. Ada lagi orang-orang yang berkulit kecoklatan. Biasanya mereka ini berasal dari benua Asia, misalnya bangsa Indonesia, bangsa India, Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, begitulah kisah awal hadirnya bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini. Walaupun awalnya perbedaan itu terjadi karena kesombongan manusia, tetapi Allah tidak pernah membenci manusia. Ia tidak pernah berpihak kepada satu bangsa manapun,
tetapi Ia mengasihi semua bangsa yang ada di dunia. Allah tidak pernah membeda-bedakan kita satu dengan yang lain, karena bagi Tuhan semua manusia itu berharga. Melalui Yesus, Allah menunjukkan bagaimana Ia sangat mencintai semua bangsa yang ada di tengah-tengah dunia. Tetapi sebelum kita lanjut ke situ, jawab dulu pertanyaan berikut ini. Nah, sekarang kita lanjutkan kisah tentang kasih Allah terhadap segala bangsa yang ada di dunia ini yang ditunjukkannya melalui anaknya Yesus Kristus. Sekarang buka Alkitabmu, Matius 8 ayat 5-13. Jangan lupa dibaca di rumah ya. Di situ dikisahkan tentang seorang perwira Romawi yang meminta tolong kepada Yesus agar Yesus menyembuhkan hamba yang sangat dikasihinya yang sedang sakit di rumah. Yesus adalah seorang Yahudi, sedangkan yang meminta bantuan adalah seorang Romawi, yang pada saat itu bangsa Roma sedang menjajah orang Yahudi. Kira-kira Yesus mau nggak ya menolong mereka? Ternyata, walaupun Yesus seorang Yahudi, Dia tetap mau menolong bangsa Romawi tersebut. Nah, dari situ kita belajar bahwa bangsa tidak menjadi penghalang bagi kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Selanjutnya, mari buka Alkitabmu dari Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 42. Kamu juga bisa membacanya di rumah. Nah, kalau di sini dikisahkan tentang Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Sebenarnya ini terlihat normal, tetapi ada aturan yang sebenarnya tidak memperbolehkan orang Yahudi berhubungan dengan orang Samaria. Karena bagi Yesus, semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Dia tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi Dia, tetapi Dia juga mengasihi orang yang bisa jadi tidak mengasihi Dia. Nah, itulah sebagian dari kisah Yesus yang menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi semua bangsa yang ada di dunia. Bahkan, di Matius 28 ayat 19, sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya memberitakan Injil kepada segala bangsa, sehingga segala bangsa yang ada di dunia berhak memperoleh kasih Allah dan berhak memperoleh pengampunan dari Allah. Karena bagi Allah, tidak ada satu bangsa pun yang lebih penting dari bangsa lainnya. Semua bangsa berharga di hadapan Tuhan, karena Tuhan menciptakan menurut gambarnya. Tuhan menciptakan banyak bangsa di dunia dengan satu tujuan, agar setiap orang saling menghargai dan hidup rukun dalam perbedaan. Dari cerita video tadi, anak-anak bisa melihat bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini, bukan? Nah, sekarang selain Miss Cindy tunjukkan video tadi, Miss Cindy juga akan memberikan 2 contoh cerita lagi seperti yang ada di buku paket. Yaitu yang pertama adalah cerita tentang bagaimana penglihatan Petrus, ya, ketika dia melihat ada begitu banyak binatang-binatang yang berkumpul dalam satu ikatan. Nah, kalian bisa baca di dalam buku paket ya. Nah, kita juga bisa melihat cerita tentang bagaimana Musa diambil atau diangkat menjadi anak oleh putri dari Raja Firaun. Kalian juga bisa lihat bahwa cerita ini menunjukkan bagaimana sikap kita kepada bangsa-bangsa walaupun kita berbeda. Baik anak-anak, sekian penjelasan Miss Cindy dalam pelajaran hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Miss Cindy berikan. Tuhan Yesus memberkati.